pagi, salam sejahtera. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada minggu yang lalu, kalian telah mempelajari mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang penelitian sosial mengenai pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Kegiatan penelitian sosial berorientasi konflik dan kekerasan diperlukan dalam upaya integrasi dan reintegrasi sosial. Melalui penelitian sosial, berbagai konflik dan kekerasan serta upaya pemecahannya dapat dikaji secara ilmiah. Penelitian sosial berorientasi pemecahan konflik dan kekerasan memiliki kesamaan dengan kegiatan penelitian sosial yang telah anak-anak pelajari pada saat di kelas 10. Masih ingatkah anak-anak apakah yang dimaksud dengan penelitian sosial? Penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan atau fenomena sosial. Melalui penelitian sosial, fenomena dan permasalahan sosial dalam masyarakat dapat dijelaskan secara ilmiah dan rasional. Seseorang yang melakukan penelitian sosial mampu memperoleh pemahaman mengenai hubungan sebab akibat dalam suatu permasalahan, termasuk fenomena konflik dan kekerasan. Melalui penelitian sosial, faktor-faktor yang menjadi akar konflik dapat diidentifikasi sehingga memudahkan penanganan konflik. Untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai penelitian sosial berorientasi konflik dan kekerasan, kalian dapat memperhatikan alur berikut ini mengenai langkah-langkah penelitian sosial konflik. Pada tampilan bagan ataupun alur ini dapat dilihat bahwa pada tahap yang pertama kita akan menentukan terlebih dahulu yang menjadi topik dan objek dari penelitian. Selanjutnya, setelah menentukan topik dan objek penelitian, peneliti perlu menuliskan latar belakang penelitian. Latar belakang masalah berisi uraian mengenai permasalahan konflik dan kekerasan yang perlu dicarikan solusi melalui penelitian. Setelah melakukan penentuan latar belakang, peneliti juga perlu menuliskan yang menjadikan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap berikutnya adalah mengenai kajian pustaka yang perlu dilakukan peneliti sebelum terjun ke lapangan. Peneliti dapat menelaah kasus konflik dan kekerasan serupa yang terjadi di tempat lain melalui buku, jurnal ilmiah, dan hasil laporan penelitian konflik. Pada tahap selanjutnya, yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data penelitian. Yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data penelitian adalah dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, ataupun melalui dokumentasi. Setelah data penelitian itu dikumpulkan, maka dapat diolah dan dianalisis. Selanjutnya, dapat ditarik suatu kesimpulan dan dapat membuat suatu rekomendasi dan dapat membuat laporan penelitian. Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai alur ataupun langkah penelitian konflik sosial akan dibahas pada slide-slide berikutnya, sehingga anak-anak dapat memahami mengenai tahapan-tahapan tersebut. Silahkan anak-anak simak materi yang akan disampaikan.
materi yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi anak-anak, dan pada minggu yang akan datang kita akan membahas mengenai alat bantu analisis dalam penelitian mengenai konflik dan kekerasan.